Jangan ditepuk tangan ya. Jangan Saya tepuk juga tangan. mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Turun di flyover ya? Iya, Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ. ya boleh kalau nggak ada patroli sih Pak. Apapun pertanyaannya, dua alat bukti. Apapun persidangannya, dua alat bukti. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini channel kita Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kasus pindah Cirebon memasuki babak baru kali ini. Dan kali ini lagi seru-serunya tuh sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Nah, dalam persidangan tersebut terdapat momen-momen. Di antaranya ada yang momen kocak, ada momen yang epic, dan sebagainya. Tanpa banyak cincong lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horror Area. Nah, kalau yang ini ada video pertama. Video ini adalah cuplikan dari proses persidangan di mana pengacara Peggy Setiawan sedang beradu argumen tuh dengan saksi ahli. Ini dia videonya. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Mohon izin yang mulia, pertanyaannya di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Itu menurut saya bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih pengadilan karena salah tangkap. Salah Ya. tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Iya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Kalau tangkap. itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Iya. Oke, terima kasih. Gak usah disoraki atau ditanggapi. Ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja. Bisa Kalau disorak. nanti mau ketahuan nanti di luar, dikumpulkan dulu dah. Dikumpul. Silakan lanjut. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya. Rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Jangan Saya tepuk juga tangan. mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Gak boleh tepuk tangan semuanya. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak. Ya. Pikirannya Lanjut, lawak. silakan kalau ada lagi. Next. Nah, ini nih momen kocaknya nih. Ini adalah suasana persidangan di pra-peradilan hari ketiga tuh sidang Peggy Setiawan tersebut. Saksi tersebut bernama Suharsono alias Bondol. Dengan polosnya, ia tak gentar tuh ketika dicecar pertanyaan oleh Polda Jawa Barat. Yang mau lihat gelagat lucunya, nih dia videonya. Terus turun di flyover ya? Iya, Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ. ya boleh kalau nggak ada patroli sih Pak. Posisi Bapak tidur di sebelah mana kalau biasanya? Ya biasa sih ya, tergantung Pak. Hah? Tergantung ngantuknya Pak. Tergantung ngantuknya. Iya, Pak. Oh, betul. Enggak.
Yang sering ngaji di situ siapa? Ada nggak? Ya kadang si Peggy. Peggy. Nah, Peggy sering ngaji baca surah apa? Surat apa? Ya surahnya apa? Ya, ya. Ini, bentar. Ya kan Bapak kan sering nyampaikan. Bentar. Mengaji itu mengaji Al-Quran atau juz amma? Oh iya Yasin. Yasin. Surat Yasin. Yasin. Bapak bisa membaca Al-Quran nggak? Ya Nggak enggak bisa. Pak. Ya, Peggy bisa baca? bisa Pak. Bisa. Suaranya bagus, merdu. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Ya. Bisa ya? Bisa. Bapak bisa baca Al-Quran? Ya bisa ya. Bisa juga. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah bisa. Al-Fatihah. Ya. Apa dia? Ya, murotalnya bagus lah ya. Alhamdulillah. Stop ya. Begitu. Lanjut. Ketika Bapak pulang ke Bandung, itu kan diantar yang 3 tadi ya. Iya. Itu naik bus apa? God will. Apa? God will. Godwill. Bayar berapa Bapak naik bus itu? Sekitar 90-an nggak sih Pak? 90.000. 90.000. Rute bis antara dari terminal mana tadi? Lebih panjang. Lebih panjang sampai Cirebon. Ada nggak Bapak berhenti di mana? Ya di tol itu Pak. Bukan, maksudnya kan lewat Sumedang. Bapak lewat mana? Cikampek atau? Oh ya enggak Pak, dari Sumedang Pak. Iya maksudnya. Sumedang. Iya. Entar dulu. Sumedang, terus Cadas Pangeran, Iya. Kadipaten. Iya, betul. Iya, Palimanan. betul. Berarti lewat jalur biasa ya. Ya terus ke Plumbon, masuk Ya, tol. maksudnya Bapak lewat jalur biasa ya. Jalur arteri, maksudnya bukan tol ya. Iya. Ya. Kemudian Bapak lewat sana, ada nggak Bapak waktu itu berhenti di suatu tempat? Ya nggak ada Pak, itu jurusan Langsung? Jawa iya. Langsung. Langsung. Iya. Langsung terus turun di flyover ya. Iya. Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ. Ya boleh kalau nggak ada patroli juga. Allahu Akbar. Yang polos nih orang, aduh. Bapak turun di flyover itu berapa kali? Apanya? Selama bekerja di Bandung, Bapak pernah turun di tol di flyover itu turun di situ berapa kali? Ya tergantung kerjaannya Pak. Kalau di Jakarta sering itu termasuk mobilnya aja masuknya tuh Pak. Tuh saya bangun ke Jakarta ya kadang masuk tol, kadang enggak. Tuh. Oh ya. Iya. Nah, gimana menurut kalian, gengs? Nah, di video selanjutnya ini adalah kabar terupdate tuh, yaitu sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari keempat, yang mana salah satu momen epiknya yaitu ada saksi ahli yang membuat kecewa pengacara Peggy Setiawan tersebut. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Nih videonya, sikat. Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra-peradilan. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti, ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan, ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa, ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana dua alat bukti, kan itu ya. Yang kuasa hukum juga tadi ada kesempatan mencatat begitu statement dari saksi yang dihadirkan. Nah, bagaimana bagian apa yang kemudian ini menjaga di statement selanjutnya?
karena kita itu kan ini adalah kesaksian ahli itu adalah ilmu buat kita. Makanya kita menanyakan apapun biar kita tahu sebenarnya pendapat ahli itu seperti apa. Karena memang dia kan ahli pidana dan ahli hukum acara pidana, berarti dia kan tahu segalanya. Makanya kita tanyakan apa yang berhubungan dengan KUHP dan dengan KUHAP agar kita pun mendapatkan ilmu. Makanya apapun yang dia katakan saya catat. Seperti tadi dia bilang kan kalau keadaan mendesak itu atau tertangkap tangan tidak perlu ada pemanggilan terhadap si terduga atau yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika ada laporan itu harus dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu tidak dilakukan karena kan ada laporan Rudiana, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Makanya apakah menurut ahli itu penetapan tersangkanya sah atau tidak? Tapi ahli malah mengatakan saya tidak mengatakan itu, saya mencatatnya loh gitu. Seperti itu. Makanya kita kecewa semua yang dia katakan itu saya catat, tapi dia selalu mengatakan itu sudah dijawab, itu sudah dijawab. Itu kan seperti itu kan bukan ahli. Kalau ahli itu ya jawab saja karena kita pun mendapatkan ilmu dari jawaban dia. Dan ujung-ujungnya selalu menjawab tergantung kepada dua alat bukti. Bagaimana ilmu tentang KUHAP dan KUHP ini bisa kita dapatkan dari seorang ahli kalau dia selalu jawabannya seperti itu. Ini kan kita ini mempertanyakan ke ahli itu untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang ya tentang perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Demikian. Jadi begini teman-teman. Ini ahli tadi menurut kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih. Ya. Apapun pertanyaannya, dua alat bukti. Apapun persidangannya, dua alat bukti. Apapun jawabannya, dua alat bukti. Apapun permasalahannya untuk terdakwa, dua alat bukti. Kalau begitu, apapun permasalahan tidak terselesaikan karena dua orang pejabat. Oke? Nah, gimana menurut kalian, gengs? Itulah pembahasan tentang kasus Vina yang kali ini telah memasuki masa persidangan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.